Tentang ibu, ibu kan hidup di mana ibu bisa akan anak. Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih karena yang sudah mau ibu pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Oleh karena itu, ibu bisa meminta satu orang untuk kita di dalam doa. Saya ibu dan teman-teman mari kita berdoa, berdoa mulai berdoa selesai. Terima kasih karena sudah menunjuk kita dalam doa. Sini, apa kabar kalian semuanya? Kabar baik, ibu. Jadi anak-anak setelahnya ibu, kalian dulu anak semuanya satu kelas ya? Ya, ibu. Karena ibu belum kenal kalian punya nama masing-masing. Alhamdulillahnya kalian kita tetap melakukan perkenalan nama ya? Ya, ibu. Ibu di sini ibu akan mulai dari ibu sendiri. Nama ibu Irena Rambosa Kodang dan biasa dipanggil dengan Ibu Irene. Dan bisa dilanjutkan oleh ibu. Perkenalkan, nama saya Ega, biasa disapa Ega. Halo Ega. Nama saya Julian. Ini biasa dipanggil Julian. Halo Julian. Kalau saya yang disapa biasa dipanggil Julian. Halo Julian. Halo, teman-teman, kenalkan nama saya Tikus Winatules. Teman-teman ibu bisa panggil saya Pak. Halo. Perkenalkan nama saya Gita Sederhani, bisa dipanggil Halo. Ini ibu lah ya nama kalian masing-masingnya. Sini ada Ega, ada Juliani, ada Nena, ada Sisko, ada Tiani, ada Han dan Eke. Iya ibu. Nah, sebelum itu kita masuk dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu ingin bahas-bahas dulu dengan kalian. Nah, bagaimana menurut kalian minggu ini? Apakah terasa cepat atau terasa lambat? Menurut saya cepat ibu, karena sudah terasa sudah hari Kamis saja. Kalau yang lain, saya ibu. Kalau saya ibu, menurut saya ramai ibu, soalnya setiap hari itu ada tugas yang kerja. Iya ya, memang minggu ini itu memang tugas lagi banyak-banyaknya ya. Memang. Jadi ya, meskipun ini tugas banyak, ada tidak yang sempat liburan atau sempat istirahat di rumah. Saya ibu. Kalau saya di sekolah itu akan seperti rumahnya di sana itu jarang sekali, soalnya dia ada pengetahuan. Oh yang lain? Kalau saya lebih sering di rumah, main di rumah sama teman-teman. Oh main game, ini main game apa biasa yang kalian main? Biasa saya main game Mobile Legends, kalau sama-sama Legends main game di football. Wih asik. Kok biasa saya juga main game itu tapi kalah terus. Bagus ya. Alhamdulillah dengan saya nanti saya belum lihat teman terus. Wih, main game ya? Oh. Ih, kalian main game semua ya? Kalau aku nggak punya waktu untuk bermain, aku bingung deh kalau ngomongin hal itu. Tidak apa-apa, tidak usah. Semua orang tuh punya minat dan kesukaan masing-masing. Terus ini dalam minggu ini apa yang berusaha buat atau yang berusaha suka itu apa? Aku tuh biasa bantu ibu di rumah. Kami coba resebar. Wah resebar berarti masakannya terus dan ini enak kok. Enak ibu kalau ada kosong-kosong. Ya kalau itu kan percobaan, pasti ada yang bisa dan ada juga yang gagal gitu. Namanya juga percobaan, berusaha ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Nah kalau khas sendiri itu buat apa dalam minggu ini? Saya minggu tapi sering kalau bisa berusaha saya minggu ini kalau misalnya di rumah ya walaupun capek ya, walaupun ringan saya belum bisa menghilangkan lelah sama minggu ini. Wah, ternyata kalian punya kegiatan dalam minggu ini itu beragam sekali. Jadi di sini bisa tahu kalian punya kegiatan semua dan
membuat kita punya sesi ini makin nyaman dan tenang ya. Ya itu. Jadi anak-anak sebelum kita masuk kegiatan kita di sini, ibu ingin tanya kepada kalian. Pada saat kalian datang di sini itu kalian tahu tidak kenapa ibu memanggil dan kalian datang ke tempat ini? Tahu ya. Jadi anak-anak, kenapa ibu memanggil kalian ke tempat ini itu untuk melakukan yang namanya konseling kelompok. Nah, ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Tahu ya. Jadi anak-anak, konseling kelompok itu adalah salah satu bimbingan kelompok yang dipimpin oleh pemimpin kelompok yaitu ibu sendiri, dan di dalamnya berisi anggota kelompok yang memiliki masalah itu yang sama atau hampir mirip. Nah, di sini tujuan ibu memanggil kalian ke tempat ini untuk melakukan yang namanya konseling kelompok dengan topik mengelola emosi dengan sehat. Karena beberapa minggu yang lalu itu ibu memberikan assessment kepada kelas kalian, ternyata kalian itu belum bisa mengelola emosi dengan sehat. Karena itu ibu mengambil untuk ini. Nah, sampai di sini kalian sudah mengetahui apa tujuan kelompok dan tujuan kelompok kita? Sudah. Baik. Anak-anak dalam memilih kelompok juga ada yang namanya asas-asas. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini artinya apa yang kita bahas pada hari ini, kita sharing masalah, teman-teman kita menjaga masalah mereka, kita harus menjaga masalah mereka dan kita hanya membahasnya di dalam kelompok ini saja dan tidak membahasnya lagi di luar kelompok. Oke? Yang kedua adalah asas keterbukaan. Artinya bahwa di sini kalian itu kan yang kedua adalah asas keterbukaan. Artinya bahwa pada saat kalian sendiri masalah itu kalian harus terbuka dan jujur agar tujuan dari konseling kita itu bisa tercapai, agar semua masalah agar ada masalah yang kita bahas hari ini itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang ketiga itu asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan di sini adalah asas yang berisi aturan di mana kita harus saling menghargai satu sama yang lain, kita harus saling menghormati pada saat teman kita berbicara dan pada saat kita mendengarkan teman kita tidak bertertawa. Selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini artinya bahwa anak-anak itu menceritakan masalah kalian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan. Mungkin tadi pada saat kalian datang ke sini juga kalian harus datang dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari diri kalian masing-masing. Atau tadi di sini ada yang datang dengan secara terpaksa. Nah, anak-anak itu adalah 4 asas kita. Dalam konseling kelompok juga ada yang namanya aturan dalam konseling kelompok. Nah, aturan yang di sini adalah yang pertama. Pada saat kalian ingin berbicara, kalian harus mengangkat tangan kalian dan nanti ibu akan mengizinkan kalian untuk berbicara. Yang kedua, pada saat teman kalian berbicara, kalian harus memperhatikan teman kalian dan kalian harus menghargai masalah yang diceritakan oleh teman-teman kalian. Yang ketiga adalah kalian harus saling menghormati satu sama yang lain supaya tujuan kelompok kita bisa tercapai. Nah, sampai sini kalian sudah mengerti dan paham? Sudah. Jadi ada juga di dalam konseling kelompok yang namanya tahapan dalam konseling kelompok. Nah, tahapan konseling kelompok tadi itu ada 4 tahapan. Yang pertama tadi kita sudah melakukan pembuka, doa dan perkenalan apa itu dengan konseling kelompok. Yang kedua itu ada yang namanya nanti tahap peralihan, di mana kita akan melakukan activity di dalamnya untuk kita masuk di dalam kegiatan ini. Jadi anak-anak nanti di dalam kegiatan ini itu ada yang namanya kita sharing masalah. Nah, dari sharing masalah itu kita akan saling memberikan solusi dan juga saran, dan juga nanti kita akan membuat yang namanya kontrak perilaku. Kalian tahu apa itu kontrak perilaku? Belum tahu. Jadi anak-anak, teknik kontrak perilaku itu adalah satu kertas di mana di dalamnya itu berisi komitmen dan perjanjian antara pemimpin kelompok dan atau ibu sendiri dan anggota kelompok atau kalian. Di dalamnya itu berisi perjanjian untuk mengubah perilaku yang ada pada diri kalian masing-masing. Nah, kalian sudah paham apa itu kontrak perilaku? Sudah. Oke, dari kontrak dan kegiatan itu kita akan masuk ke dalam kegiatan penutup.
mana pada kegiatan itu nanti ada yang namanya pemberian kesimpulan dan juga membagikan hasil laporan kepuasan kalian atau konseling. Nah, sampai sini kalian sudah tahu tahap kegiatan kelompok? Sudah. Baik, anak-anak, ibu ingin menanyakan kepada kalian ini konseling kelompok ini kita lakukan selama berapa dalam selama waktu berapa menit? 40 ya. Oh, semuanya sepakat 40 menit? Iya, baik. Nah, oleh karena itu maka sekarang kita akan masuk ke dalam fase peralihan di mana kita akan melakukan ice breaking supaya kalian itu makin semangat. Karena ibu ini kalian semuanya sudah sangat lusu-lusu dan sepertinya tadi mungkin banyak kegiatan juga di luar ya. Oke, ibu bisa minta kalian bangun semua. Oke, jadi di sini ibu punya ice breaking yaitu kita akan nyanyi bersama. Nah, di sini nyanyiannya kalian lihat ibu ya. Di sini begini punya ice breaking. Kalau kau sedang marah tarik nafas. Kalau kau sedang marah tarik nafas. Kalau kau sedang marah tarik nafas. Kalau kau sedang marah jangan buka cemburu. Kalau kau sedang marah tarik nafas. Oke. Jadi semuanya bisa ikuti. Sudah mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau sedang marah tarik nafas. Kalau kau sedang marah tarik nafas. Baik anak-anak, nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam ke dalam topik kita yaitu tentang mengelola emosi dengan sehat. Nah di sini ibu ingin kalian itu sedikit memberikan jawaban singkat tentang emosi yang kalian rasakan. Pada saat emosi kalian itu kuat, biasanya itu tubuh kalian itu atau apa yang kalian lakukan pada saat kalian merasakan emosi yang sangat kuat? Terus saat itu juga otomatis jadi cara bicara saya itu juga pasti adanya tinggi begitu. Oh jadi ega ini lebih ke pada saat marah, pada saat emosi itu ega itu lebih ke suaranya itu lebih tinggi dan apa itu suaranya lebih terus jantung. Oh jantungnya sering berdetak lebih keras. Kalau saya itu tiba-tiba mata terasa panas dan otomatis langsung keluar air mata. Jadi langsung menangis ya? Iya sekali. Saya seperti yang di saat saya. Jadi dia ini tipikal orang yang pada saat emosi itu lebih memendam daripada mengeluarkan emosi itu. Terus saya bisa atau berdiskusi. Lebih menghindar dari emosi tersebut ya. Kalau saya kalau sudah marah, saya biasanya mengangkat kepala. Kalau itu membuat saya susah untuk melakukannya. Jadi terpaksa untuk melakukan hal itu sebenarnya. Kalau saya itu sering cepat tersinggung. Oh cepat dan tersinggung. Kalau saya juga sedang emosi itu, saya merasa terserang. Jadi ada emosi yang kalian sudah berikan tadi jawaban singkat yang ibu sudah dengar dari kalian itu, kita bisa simpulkan bahwa dari emosi kalian saja berbeda-beda cara mengekspresikannya. Dari kalian tadi menunjukkan cerita singkat dan jawaban yang ibu sudah mendengarkan jawaban singkat dari kalian semua. Ternyata cara kalian mengekspresikan masalah kalian itu sangat berbeda-beda. Seperti yang tadi sudah sekali mengeluarkan suara yang keras, tadi ibu Juliani tadi ini menangis. Kalau untuk Mia itu
suka memendam, dan Sisko itu suka menghindar pada saat emosi. Dan kalau ini Kian itu meskipun terpaksa dia tetap mengambil gitu ya. Kalau Hat dia suka tersinggung, dan sedangkan kalau ini Resa itu Eko itu cepat merasa diserang. Nah, jadi anak-anak masalah yang kalian rasakan itu normal ya, itu disebut dengan emosi. Nah, dari masalah-masalah yang sudah kita bahas tadi ini, karena pada hari ini kita akan memberikan solusi. Menurut kalian supaya kita bisa memisahkan satu masalah di satu orang, menurut kalian masalah siapa yang urgent atau yang harus kita selesaikan pada hari ini? Atau dipusatkan kepada siapa masalah solusi kita pada hari ini? Kalau saya mungkin sudah kemarin saya bilang kalau lagi emosi itu lebih sepada orang tua. Kalau yang lain, jadinya semuanya setuju ya. Ini mau tanya Ega, menurut Ega mau untuk dibahas masalahnya pada hari ini. Nah, karena Ega setuju, maka kita akan membahas masalah Ega pada hari ini. Di sini mau minta Ega untuk menceritakan lebih dalam bagaimana sih perasaan Ega yang secara jujur ya, perasaan Ega itu pada saat emosi itu terasa kuat, dan cara Ega mengekspresikan masalah tersebut. Coba Ega ceritakan lebih dalam agar teman-teman yang lain bisa memahami dan mengerti masalah ini. Kalau itu pada saat kerja kelompok itu, nah kalau pada saat kerja kelompok kan tidak ada teman-teman itu kalau ada teman-teman kerja salah itu tidak sesuai dengan pemikiran saya, itu saya otomatis langsung marah gitu. Tapi saya marahnya tidak bisa mengenal begitu, tidak mengenal yang keras gitu. Dan di situ teman-teman semuanya diam, tidak berbicara apa-apa. Memang di situ juga itu saya rasanya menyesal di mana teman-teman. Tapi di situasi seperti itu saya tidak bisa tahan itu, saya tidak marah. Terima kasih karena kamu sudah menceritakan masalah kamu. Setelah itu, bagaimana perasaanmu pada saat itu? Tidak enak ibu, rasanya tidak nyaman, bikin teman-teman takut ibu. Tapi saya bingung ibu, bagaimana cara saya untuk mengekspresikan saya punya marah ibu. Baik, Ega. Nah, di sini kita akan melihat reaksi atau respon dari teman-teman Ega terhadap cara kamu mengekspresikan emosi kalian. Nah, di sini silakan berikan tanggapan jujur bagaimana perasaan kalian jika kalian berada di posisi Ega yang sekarang. Kalau saya ibu, saya bisa langsung menangis karena suara yang keras bikin saya takut. Saya ini saya dulu, tapi dalam saya itu pasti Saya kalau diskusi dengan dia dan dia akan umum. Kalau dari saya itu pasti saya akan menyiapkan semua pertanyaannya terhadap yang lain. Kalau saya ini lama sekali kemudian saya mau kesini saya tersinggung banget. Kalau saya ini mereka, kalau saya mengekspresikan seperti emosi, saya merasa teman-teman saya benci pada saya. Bagaimana Ega setelah mendengar tanggapan dari teman-teman Ega? Oke, saya tidak punya kalau mereka merespon seperti itu ibu. Ya, jadi anak-anak ini yang namanya pola transaksional, di mana pada saat Ega itu memberikan atau mentransaksi amarahnya dia, kalian itu menerimanya atau meresponnya itu dengan tekanan atau dengan serangan. Nah, dari respon yang berbeda-beda seperti tadi ada Julian itu langsung menangis, Nia itu takut, dan Sisko itu lebih menghindar, dan Piani tadi itu mengiyakan semua apa yang dikatakan oleh Ega. Dan kalau Hat itu merasa tersinggung, dan kalau Ega itu tadi merasa bahwa takut dan merasa diserang. Nah, dari sinilah kita
membangun yang namanya transaksional atau hubungan sosial yang terganggu. Nah, dari hubungan sosial yang terganggu ini, Ibu ingin menanyakan kepada kalian syarat atau solusi apa yang cocok untuk masalah ego. Mungkin dari teman-teman semuanya. Saya mungkin solusi yang saya Maliga kalau misalnya sedang marah, Maliga jangan langsung meledak ke teman-teman, Maliga mulai tarik nafas, langsung baik. Setelah itu baru diomongin ke teman-teman yang Terima kasih, kita sudah mendengar respon yang begitu luar biasa. Silakan, mungkin ada lagi? Mungkin saya Silakan. saya juga pernah mengalami meditasikan dan juga meditasi itu cara yang saya lakukan itu misalkan kalau kita marah kepada air dingin, maksudnya kalau kita minum air dingin di proses kita emosi itu ada yang tadinya kita terjun. Betul sekali, ini teman-teman, karena mungkin yang kita minum air, emosi kita lebih lega dan lebih nyaman. Mungkin ada lagi yang mau memberikan solusi dari Anda? Kalau dari saya itu, kalau saya jadi teman mungkin saya bisa tenangkan diri dulu atau dengan cara menjauh dari teman-teman yang membuat mana, dan setelah emosinya sudah lebih tenang itu baru bisa dibicarakan dengan baik dengan baik. Betul sekali, selamat mungkin ada lagi? Saya si mereka itu yang saya minat atau ini Dengan cara itu mungkin lebih merendahkan emosi tersebut ya. itu bisa. Oke, baik sekali. Lebih ke menyalurkan pada hobi. Mungkin ada lagi? Saya suka kalau saya Oh, tidur. Lebih ke yang pengen dikenal dari Kalau misalnya itu di kelas ini saya kan dia jadi kayak tenang atau menghindar seperti tadi mungkin istirahat sedikit ya. kalau dari saya itu kalau begini khususnya pemerintah sekarang saya biasa Bagaimana tidak bicara gitu ya. Oke. Nah, jadi dari solusi-solusi tadi bisa dirangkum bahwa ternyata menyelesaikan emosi sebenarnya bisa dengan cara-cara yang sederhana. Tidak perlu tadi kayak berteriak dan bagaimana kan hubungan kita dengan teman kan bisa rusak ya. Tadi seperti saran kita tadi kita mungkin mendengarkan dulu teman kita dan tadi minum air, terus tadi ada lebih menyalurkan hobi mungkin dan main game dulu, terus ada tadi yang bilang menghindari dulu lebih baik menghindari orang yang membuat kita marah emosi. Terus kalau anaknya tadi bilang beristirahat ya, terus kalau anak yang itu lebih baik diam ya. Cara-cara kalian mengekspresikan emosi itu sudah sangat berbeda dan kalian memberikan saran dan solusi yang sangat baik. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya kontrak perilaku. Karena itu kita akan menyepakati beberapa hal. Nah, di sini kita akan membantu Ega ya. Menurut Ega nih, perilaku apa yang ingin Ega coba ubah? Saya mau berusaha sama berusaha Oke, baik. Nah, kita akan memberikan kontrak perilaku seperti yang Ega sudah katakan tadi, karena dia ingin mengubah perilaku dirinya. Nah, di sini kita akan buat kontrak perilaku dengan pada saat Ega marah atau pada saat Ega marah Ega harus mengatakan begini kepada diri Ega. Pada saat saya marah berhenti 10 detik, tarik nafas 3 kali dan menyampaikan perasaan dengan cara yang lebih pelan. Apakah kamu setuju Ega? bisa itu. Yang lain apakah setuju dengan kontrak perilaku ini? Setuju. Oke, baik. Nah, dari solusi tadi mungkin anak-anak yang lain bisa memberikan satu perilaku yang ingin kalian praktikkan dan terinspirasi dari kontrak perilaku Ega ini. Silakan Bapak Dian.
Baik, kalau saya ini saya ingin lebih mengenalkan diri dulu sebelum bermain. Jadi mengubah emosi itu jadi untuk menenangkan diri dulu ya. Kalau untuk anaknya ya, Mulai untuk menggunakan lagi supaya benar. baik dia. Oke, anak Sisko. Kalau saya dulu saya jadi waktu lagi ya, saya cuma Jadi lebih kayak menunjukkan waktu untuk sendiri dulu. Kalau anak Yani Dan saya itu saya mencoba untuk bilang maaf. meminta maaf ya. Kalau dari diri saya ini, saya tidak perlu apa yang mereka katakan bahwa saya koyak sih. Bagus sekali. Kalau saya itu, saya hanya dulu maksud dari teman saya itu apa sebelum saya tersebut. Oke, baik. Nah, sangat bagus anak-anak. Jadi kalian itu ingin mengubah perilaku kalian dan membentuk perilaku yang baru secara bertahap. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya kontrak perilaku. Kita akan menyepakati beberapa hal. Nah, dalam kontrak perilaku ini, ibu ingin kalian menyetujui. Di sini sudah membuat, tapi kita harus menyetujuinya bersama-sama. Yang pertama, kontrak perilaku itu berisi yang namanya nama dan tugas kalian masing-masing. Nah, kontrak perilaku yang pertama itu berisi tentang menyatakan bahwa pada saat usaha saya katakan berhasil jika pada saat usaha kalian berhasil, kalian itu saya melakukan apa maksudnya ya? Dalam kontrak perilaku itu yang pertama adalah usaha saya katakan berhasil jika, jadi artinya bahwa usaha kalian berhasil jika kalian itu melakukan apa gitu. Kalian melakukan mungkin tadi seperti teman Ega tadi mau mencoba untuk tidak bicara kuat ya besar. Mungkin itu dari kontrak perilaku pertama. Jadi artinya di sini bahwa pada saat usaha kalian berhasil maka kalian bisa mengisi kontrak perilaku tersebut. Oke, yang kedua adalah apabila saya berhasil, saya akan, artinya bahwa pada saat kalian sudah berhasil, kalian ingin melakukan apa untuk pada diri kalian, oke? Atau memberikan reward apa kepada diri kalian. Yang ketiga adalah dan jika saya gagal maka saya akan. Jadi pada saat kalian gagal itu kalian akan seperti apa? Kalian mau menghadap ibu atau mau mengubahnya lagi lebih baik? Apakah sih kalian setuju? Setuju. Jadi kontrak perilaku ini saya tanda tangan dan sudah setuju bersama ya. Dari kontrak perilaku yang sudah kita buat tadi, apakah kalian setuju dan menyetujui kontrak perilaku ini? Setuju. Akan menandatangani kontrak perilaku ini ya. Iya, Ibu. Nanti kalian tulis nama dan kelas kalian masing-masing ya. Untuk anak Ega, ini untuk anak Yani, anak yang umurnya belum. Ini untuk anak Ciko, ini untuk anak Yani. Terima kasih Ibu. Baik, jadi semoga kontrak perilaku ini bisa berjalan sesuai dengan gunanya untuk membantu kalian membuat perilaku kalian. Nah, sekarang kita sudah sampai pada penghujung dari kegiatan kita. Oleh karena itu, di sini Ibu bisa meminta salah satu untuk bisa memberikan pelajaran apa yang kalian dapat dalam pertemuan kita dengan ini, atau pesan apa yang kalian dapat dalam pertemuan ini. Saya dan itu saya tidak bisa berbagi tentang emosi yang hari ini saya pikir wajar untuk diluapkan pada teman-teman dan juga ternyata tidak selamanya kita mengekspresikan emosi kita itu karena dari bahkan teman-teman itu bisa menjadi dan ada beberapa saran dari teman-teman ketika emosi mungkin bisa mencari nafas dulu, terus mungkin bisa jadi ada dingin atau ada dingin dari sebelum itu rasanya lebih lega, atau mungkin bisa diam saja itu supaya tidak terlalu banyak begitu emosinya. Terima kasih Ega. Berarti Ega benar-benar memahami dan mendengarkan saran dari
teman-teman media. Nah, untuk itu ada teman-teman yang menambahkan dari pertemuan kita ini saya belajar bahwa bayangan diri itu bisa membantu kita untuk menahan agar tidak menangis. Jadi sudah bisa yang mengubah itu ya. Saya berani, dia begitu berfungsi. Kalau dari saya itu hari ini saya cukup belajar banyak tentang cara kita mengatur emosi dengan cara menarik nafas atau bisa lebih tenang bagaimana ini membaguskan. Saya pesan jadi saya dapat dari hari ini mungkin beritahu kalau cara mengelola itu agak saya juga bukan mungkin saya berpikir kalau cara melawan emosi mungkin dengan cara melakukan dan tadi mungkin ada tidak teman-teman cara melawan emosi mengelola emosi dengan cara yang berbeda. Saya berarti yang sangat benar-benar mengamati dan mendengarkan apa yang kita rasakan hari ini. Untuk anak itu, kalau saya itu yang hari ini bahwa tidak semua hal itu kita cepat, maksudnya semua hal itu maksudnya kita tidak lakukan gitu cepat sembuh gitu. Nah, dari anak-anak, terima kasih karena kalian sudah terbuka juga hari ini dan kalian sudah mau mendengarkan saran dari teman-teman kalian dan juga dari ibu. Nah, oleh karena itu sekarang ibu yang memberikan lembar kepuasan konseli di mana kalian itu mengisinya secara dalam ada beberapa yang harus menjadi centang ya. Terima kasih atas keterbukaan kalian selama proses sesi konseling kelompok ini. Semoga sesi konseling kelompok ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sekarang ibu akan memberikan lembar kepuasan konseling untuk kalian isi dan kalian harus isinya dengan baik ya. Karena ini lembar kepuasan kalian mengikuti konseling pada hari ini. Tolong meneruskan. Oh ya boleh. Terima kasih ibu. Ibu ini dicetak ya dicetak. Terima kasih. Sudah ibu sudah. Sudah ibu. Ini ibu, terima kasih. Terima kasih. Untuk terima kasih karena kalian sudah mengisi lembar kepuasan seperti ada di sini. Konseli ya. Iya. Terima kasih karena kalian sudah mengisi lembar kepuasan konseli. Nah, untuk itu karena tadi kita sudah mengawalnya dengan doa, maka hari ini kita menuntutnya dalam doa dulu, dalam doa. Oh iya, anak-anak siswa tidak ada karena tadi tidak perlu lagi yang laki-laki. Dan teman dengan doa untuk bagi doa nilai doa selesai. Terima kasih anak siswa, maka terima kasih kalian sudah berhenti konseling pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Iya. Terima kasih.